Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Andri Hermawan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih melepas dan memasang kembali beserta pengecekan pada pompa oli. Nah, untuk ini pompa oli itu sangat penting di kendaraan karena salah satu fungsinya adalah untuk memompa oli sehingga bersirkulasi ke bagian mesin yang bergerak. Ya. Nah, di situ oli juga banyak fungsinya. Di antaranya adalah untuk sebagai mencegah agar komponen dari engine yang bergerak itu terhindar dari keausan, karena di dalam engine itu ada oli. Ada beberapa fungsi sebenarnya, kurang lebih ada 5. Yang pertama sebagai perapat, yang kedua sebagai pendingin, yang ketiga sebagai mencegah keausan, yang keempat sebagai pembersih, dan yang kelima sebagai agar terhindar dari karat. Nah, itu beberapa fungsi dari oli. Nah, ini kita bongkar. Sebelum bongkar, peralatannya dulu. Peralatannya itu apa saja yang dibutuhkan. Nah, ini peralatannya ini ada. Yang pertama kunci T, ya, kunci T nomor 10. Kemudian ada tang, kemudian obeng min, kemudian kunci pasring 12, kemudian ini fuller kick, dan ini strike egg, ya. Itu komponennya. Maaf, alat-alatnya yang mau digunakan. Kemudian, nah ini pastikan kita turas dulu oli yang di dalam panci oli ini atau karter. Kita buang dulu, turas olinya. Kemudian setelah itu kita lepas 22 baut yang mengikat di panci oli ini atau karter ini. Lepas dengan menggunakan kunci T10. Kalau sudah dilepas, baru kita lepas karter ini atau panci oli dengan hati-hati. Kita tarik ke atas. Nah, ini pompa olinya sudah kelihatan. Kita lepas baut pengikat ini menggunakan kunci ring 12. Ya, perputarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Kita lepas. Kemudian kalau sudah dilepas, kita tarik ke atas. Ya, nah ini bentuk dari pompa oli. Bentuk dari pompa oli. Kemudian kalau sudah dilepas seperti ini, kita pengukuran di dalam ini ada rotor. Kita bongkar rotor itu. Ya, silakan kita bongkar menggunakan kunci T10. Ada tiga baut pengikat. Ini kita lepas
Nah, ini. Nah, sudah. Ini bentuknya seperti ini. Ya, nah ini filter. Filter tujuannya nanti oli masuk, kemudian disaring melalui ini. Ya, oli harus kondisi bersih masuk ke dalam pompa oli. Nah, ini bagian-bagiannya apa saja sih? Bagian-bagiannya adalah ini ada driven rotor, terus ini di tengah-tengah ada drive rotor, ya. Terus di dalam ini ada komponen juga. Nah, ini kita lepas. Nah, ini pena belah atau pengunci pena belah. Kemudian di dalam ini ada ini pegas, ya. Dan ini penahan pegas. Dan di dalam ini ada ini relief valve atau katup pembeban. Ini. Kemudian kita lepas. Nah, ini yang kita sebut drive rotor. Ini driven rotor. Dan ini adalah rumahnya, ya. Nah, setelah ini dibongkar, baru kita perakitan dan kita ukur celah-celah dari rotor-rotor tersebut. Ya, kemudian kita masukkan driver rotor ini. Nah, untuk memasukkan driver rotor ini ada tanda titik dan di sini tidak ada. Ya, perhatikan ada tanda titik ini. Pemasangan tanda titik ini posisinya di atas seperti ini. Jangan sampai terbalik seperti ini. Ya, pasang. Nah, ini sudah. Tinggal kita pasang drive rotor ini. Ya. Nah, sudah terpasang. Tinggal nanti kita mulai pengukuran. Pengecekan kondisi masih bagus sesuai standar atau tidak. Nah, caranya gimana? Caranya yang pertama kita siapkan dulu ini alat ukur cooler kick, kemudian kita masukkan ke bagian celah. Yang pertama yaitu driven, kita ukur driven rotor ke body. Ya, di sini ada celah ini kita masukkan. Standarnya berapa? Standarnya maksimal adalah 0,20. Batas maksimal 0,20 mm. Kita masukkan ke bagian sisi-sisi. Ya, maksimal 0,20 mm. Pengukuran yang kedua adalah untuk bagian ujung-ujung dari drive rotor. Ujung-ujung dari drive rotor seperti ini. Ini batas maksimal adalah 0,20. Ya, periksa ujung-ujung dari drive rotor. Batas maksimal 0,20. Kemudian yang ketiga, kita gunakan strike egg untuk pengukuran kerataan dari rotor. Ya, kedua rotor drive sama driven rotor. Ukur kerataan.
Ini batas maksimal 0,15 mm. Ya, sudah. Kemudian ini ada katup pembeban atau relief valve. Relief valve ini kita coba kasih oli. Kalau turunnya pelan ke dalam, berarti kondisi ini masih bagus. Tapi kalau tidak turun, kondisi ini harus diganti. Ya, kita kasih oli sedikit. Kita masukkan. Nah, ini kondisi masih bagus karena turun dengan pelan-pelan. Kemudian sudah kita coba untuk merakit ya. Nah, ini kita masukkan pegas pembeban. Kemudian kita masukkan ini apa? Penahan pegas. Kemudian ini penguncinya atau pena belah kita masukkan ke dalam sini. Ini sudah terpasang pena belah, tujuannya untuk mencegah ini keluar, ya pegas, pengunci sama saja dengan pengunci. Nah, ini sudah terpasang, kemudian ini filternya kita pasang, ya, kita pasang. Kita putar cara jarum jam. Kita gunakan kunci T10. Ya, sudah terpasang, tinggal kita cek ya. Cek kondisi nanti oli ini akan naik atau enggak ya. Nah, ini ada oli, kita masukkan oli. Nah, nanti oli itu akan keluar melalui lubang ini. Kalau oli keluar dari lubang ini, berarti kondisi dari pompa oli ini normal. Nah, di dalam ini ada coakan, kita masukkan obeng min, kita putar searah jarum jam. Cara jarum jam atau sesuai dengan putaran mesin. Kita putar searah jarum jam. Nah, ini ya. Nah, ini kondisi oli sudah keluar. Berarti kondisi dari pompa oli ini masih betul, bukan? Keluar ya, Mas. Nah, itu ya. Kondisi pompa oli ini masih kondisi baik. Nah, kalau sudah dicek seperti ini, tinggal kita nanti pemasangan ke engine. Ya, dibersihkan terlebih dahulu. Ya, kita masukkan ke engine. Kita ada baut pengikat, kita pasang. Ini searah jarum jam. Kita kencangkan dengan menggunakan kunci ring 12. Ya, sudah, tinggal kita pasang karter atau panci oli. Kita pasang baut pengikat ya.
dan kita kencangkan menggunakan T10. Kita kencangkan ke pengikat karter ini atau panci oli. Ya, itu sudah dikencangkan. Sudah selesai untuk pengecekan dari pompa oli tersebut. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.